Sang Changsheng merasa bahwa dia cukup cerdas. Jika Putri Wenxing menang, saya khawatir Tuan Dike tidak tahu alasan apa yang digunakan untuk menghentikannya, dan dia tidak bisa menahannya di wajahnya. Dia juga setelah Tian Marshal terbunuh. Dan jika Anda memenangkan Putri Wenxing, Anda pasti akan dibenci oleh leluhur kecil ini. Terlebih lagi, anak-anak Kaisar Dike yang menang. Mungkin bukan hal yang baik untuk mengatakannya. Tidak peduli seberapa sulit untuk memilih, Sang Changsheng hanya mengungkapkan rasa jijiknya dengan keuntungan wilayahnya dan mendorong pertempuran keluar. Tapi bagaimana Putri Wenxing bisa bertahan? Datang kurang. Maka kamu berani menekan dunia. Sudut mulut Sang Changsheng berkedut, dan dia hanya mengeluarkan kebanggaan putra Marsekal. Mengapa saya harus menekan Yang Mulia Dao yang telah menerobos dengan kemampuan saya? Putri Wenxing sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi peraknya. Jika Sang Chang menang tanpa melepaskan air, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia akan menang. Jika dia kalah dari Sang Chang menang, ayah secara alami memiliki alasan untuk menahannya. Mata Putri Wenxing sedikit berubah, tidak memiliki roh kuno, dan dia tiba-tiba tersenyum. Jenderal Zuyang, saya mendengar bahwa Anda telah berulang kali melakukan eksploitasi militer dan membuat terobosan di Yutiangwan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengajar Wenxing? Pakar Tao bernama Zuyang gemetar dan wajahnya menjadi serius. Keterampilan terakhir semua dibudidayakan di medan perang, dan mereka lebih baik daripada kerajaan putri. Saya masih tidak menyarankan. Hanya bercanda. Jika dia menang atau kalah, itu tidak baik untuknya. Siapa yang mau menembak? Putri Wenqing mendengus, dan kemudian menatap jenderal dewa lain. Jenderal Miqiang, saya ingat bahwa ketika Anda masih kecil, Anda juga menunjuk jalur tombak Wenqing. Setelah waktu yang lama, dapatkah sang jenderal memberikan petunjuk? Jenderal Miqiang menundukkan kepalanya. Tidak ada mata untuk pedang dan tombak, dan sang putri adalah tubuh seorang putri. Pada akhirnya, aku takut kalau secara tidak sengaja menyebabkan kesalahan besar. Karena itu, Jenderal Miqiang juga mengangkat kepalanya dan melirik Kaisar Ke di kursi Tuhan. Namun, adegan ini ditangkap oleh Putri Wenxing, dan dia tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Jika kamu tidak berani. Kalau begitu kamu datang. Aku. Sang putri adalah permata di telapak tangan Kaisar. Bagaimana mungkin seorang putri dari 1000 emas melihat pedang dan tombak? Putri Wenxing hanya menyulut masa depan di istana kekaisaran. Dan orang-orang kuat yang dinamai oleh itu semua menemukan semua alasan untuk syirik. Ini menyebabkan wajah cantik Putri Wenxing secara bertahap mengaburkan kabut. Tiba-tiba, dia menggigit giginya. Putri ini telah mendengarnya. Semua jenderal itu luar biasa. Entah wilayah itu melampaui saya atau rasa takut akan kekuatan gaib akan menyakitkan. Untuk saya, itu juga karena putri ini tidak sampai pada intinya. Dia telah dibudidayakan oleh kaisar begitu lama, dan dia hanya dewa. Tidak heran para jenderal enggan untuk menasihati. Segera setelah kata-kata ini keluar, warna kulit dari banyak pria kuat tiba-tiba berubah. Bahkan Tians dan Kaisar Ke, yang mengira mereka menang, perlahan-lahan membeku. Trik ini brilian. Baru saja, dengan Sang Changsheng sebagai pemimpin, mereka semua menggunakan kerajaan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa mereka khawatir Putri Wenxing akan terluka. Jadi mereka tidak mau mengambil tindakan. Dan sekarang, Putri Wenxing tampaknya menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi dia sebenarnya mengatakan bahwa kemampuan saya diajarkan oleh ayah saya. Jadi sekarang, siapapun yang menggunakan kekuatan Putri Wenxing sebagai alasan untuk mengelak, berarti mempertanyakan ajaran Kaisar Ke. Meskipun banyak dewa dan jenderal tidak bermaksud demikian, mereka dapat dihalangi oleh kata-kata ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Dikatakan bahwa persahabatan adalah seperti harimau pendamping. Kaisar Ke tidak ingin Putri Wenxing pergi ke bahaya. Tetapi dia tidak ingin mengatakan dengan jelas. Lagi pula, orang besar menginginkan wajah. Tetapi mereka adalah yang kurang beruntung. Kuncinya bukanlah bahwa setiap jenderal dewa memiliki latar belakang Sang Changsheng. Setidaknya yang terakhir berani menjawab. Kaisar Ke juga sedikit mengubah kulitnya. Meskipun dengan kejam milik keluarga Kaisar, kasih sayangnya pada Putri Wenxing tidak dangkal. Putri Wenxing membutuhkan pengalaman. Tetapi dengan dunia dan kekayaan yang ia duduki, apakah anak-anak harus bekerja keras untuk harta karun itu? Yang mulia, ini dalam kesulitan. Tians tidak menyangka gadis ini masih memiliki pikiran yang sama, menggunakan kata-katanya, untuk membuatnya frustrasi bola-balik. Kaisar Ke menghela nafas sedikit, dan mendapati bahwa banyak dewa akan tersapu oleh matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Tidak ada banyak orang bodoh di dunia ini, sehingga Anda dapat menebak pikirannya. Oleh karena itu, perlu untuk memenangkan Putri Wenxing. Setelah dia kalah, dia tidak akan memiliki alasan untuk menghentikan yang pertama. Tapi sekarang, ketika Wenqing mengatakan kata-kata ini, bahkan jika dia menang, dia sepertinya memukul wajahnya. Wenqing, pasukan bukanlah tempat untuk kamu main-main. Karena kamu tahu bahwa aku adalah ayahmu, maka ayah akan memerintahkanmu sekarang. Jika kamu tidak menjadi imam Tao dalam 1 hari, kamu tidak diperbolehkan untuk keluar dari klan. Saya tidak.
Siapa yang mengira bahwa Putri Wenxing sebenarnya menyangkal di depan umum? Dulu ketika Anda mengatakan bahwa putri Anda menjadi dewa, Anda dapat pergi ke pasukan manapun. Sekarang saya berbicara tentang Zun. Apakah Anda menjadi Dao Zun? Ada tangga di lantai atas, dan ada langit di luar langit. Apakah perlu bagi anak perempuan untuk menjadi sama dengan ayah untuk keluar dari rumah? Selanjutnya, di klan setiap hari, berapa prestasi putri dalam kehidupan ini dari ayah? Kuil-kuil Manchuria semua tertegun. Dan Qin Yichen tidak berharap bahwa Putri Wenxing akan langsung menantang ayahnya di depan Dewa Manchuria. Qin Yichen tidak tahu Kaisar Ke dan Putri Wenqing, tapi dia tahu bahwa setelah semua kegagalan terus-menerus ini, wajah penguasa istana Kaisar Ke sangat tak tertahankan. Benar saja, ketika Kaisar Ke mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah muram. Wenqing, ketahuilah apa pendapatmu tentang ayahku. Tapi untuk ayah, aku akan memberitahumu hari ini. Jalan yang diatur ayah untukmu pasti yang terbaik. Terbaik. Putri Wenxing tiba-tiba mencibir. Saya tidak tahu apakah itu yang terbaik. Singkatnya, saya telah mengalahkan banyak kantong anggur dan kantong beras yang datang untuk melamar pernikahan. Saya akan memilikinya di masa depan. Kamu. Kaisar Ke minum dengan dingin. Tetapi pada saat ini, dia melihat Kaisar Wen's berdiri dan berkata, Wenxing, para dewa Manchu semua ada di sini. Gadis, tidak tahukah kamu bagaimana memperlakukan ayahmu? Saya harus mengatakan bahwa kagungan Kaisar Wen's di istana kekaisaran tidak tergoyahkan. Dan bahkan Putri Wenxing tidak berani membantahnya untuk sementara waktu. Setelah mengguncang tempat kejadian, Raja Wen's berbicara lagi. Yang mulia, sang putri telah mengatakan segalanya sampai saat ini. Saya takut dia bertekad untuk. Jika kamu mendorongnya ke bawah, hal-hal baik akan berubah menjadi hal-hal buruk. Dike Dijun berkata dengan dingin. Lalu di mana aku meletakkan wajahku? Raja Wen's tahu bahwa Kaisar Ke tidak mencari wajah. Dan kaisar yang dilayaninya bukanlah seorang kaisar yang lemah yang menganggap serius. Apa yang dipikirkan Kaisar Ke kaisar? Mengenai urusan keluarga kaisar, Tians tidak ingin menilai benar atau salah. Ia hanya perlu tahu bahwa rajanya adalah Kaisar Ke. Yang mulia, mengapa tidak? Putri Wenxing ingin pergi ke Tianhe Bihai. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia bukan satu-satunya yang bisa makmur dan kaya dengan mengandalkan Anda. Yang mulia, ayah, mencintai seperti gunung, dan prestisenya tidak dapat dikompromikan. Pilih satu orang saja dan berkompetisi untuk sebuah kontes. Entah Anda menang atau kalah. Tapi setidaknya biarkan sang putri diyakinkan. Sebelum pergi ke Tianhe Bihai, Anda juga bisa mengetahui kedalamannya. Sudut mata Kaisar Dike berkedut, bahkan kau membiarkannya bermain-main. Raja Tians tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak membidik siapapun, tetapi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lebih baik melakukan langkah oleh menteri dan langsung mengganggu sang putri.